Yo guys, apa kabar? Balik lagi di channel Denny. Di video kali ini udah lama aku nggak buat vlog casual karena kemarin pasca Jepang ya cukup padat. Berbagai vlog tentang Jepang, race Jepang, lalu lanjut race di Malaysia, Ultra. So ya. Dan ketika video ini diambil, ini adalah H-3 event Merapi Merbabu The Trail. Aku bakal join 20k, tapi aku nggak mau bahas itu. Aku mau bahas pertanyaan yang sering ditanyain teman-teman, mengatasi kebosanan ketika lari ultra. Nah, penting nih. So yuk kita simak, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. So, video ini diambil dekat rumah, dan sebelum kita bahas tentang tips-tips mengatasi kebosanan, mungkin yang pertama itu jadi pertanyaan adalah why? Kenapa kok bisa bosan? Well, itu race ya. Nah, based on my experience, ini sambil lari, ini ada ngap ya. Biasanya bosan itu terjadi di 50% lebih rute atau jalur atau kilometer. Jadi misal kita lari 50 kilo lah ya. Nah, bosannya tuh di kilometer 25 plus. Karena ketika awal start kita tuh mungkin bakal jarang bosan ya. Karena tuh kan posisi pasti masih rame-rame kan, dan euforianya tuh pasti lagi hype-hype-nya. Nah, terus biasanya kalau kita ikut race besar di ya 10-20 km pertama, pasar tuh masih banyak. Kecuali kita elit super kenceng atau super pelan. Nah, di depan belakang kita tuh banyak orang. Jadi ada apa ya? Ada jiwa kompetensi, ada jiwa nggak ingin kalah, yang bikin kita tuh bakal nge-push, bakal fokus ke rute, dan biasanya jarang sih ada rasa bosan. Tapi paling jarang bosan itu ya, itu ada dua. Yang pertama, kamu ikut race yang super besar, misalnya kayak race by UTMB gitu, aduh capek. Atau yang kedua, kamu race di tempat yang view-nya keren banget. Nah, itu bakal jarang bosan. Tapi meskipun begitu, ya namanya ultra, apalagi kalau udah 100 kilo up, ketika kita sendiri, depan gak ada orang, belakang gak ada orang, itu pasti kayak jenuh, kesepian, bosan tuh bisa aja datang. Nah, so ini ada beberapa tips yang biasa aku lakuin, yang mungkin kamu bisa praktekkan kalau mengalami kejadian serupa. Yang pertama, kalau semisal menghadapi kebosanan, aku biasanya record, entah bikin vlog, cerita tentang surround, atau sekedar ngerekam pemandangan. Karena ya, ketika kita ngerekam, ngeluarin kamera, ngeluarin action cam, itu tuh kita mengeluarkan effort atau usaha yang akhirnya tuh kayak apa ya, fokus kita tuh ke hal yang lain. Jadi kita nggak pikir, oh udah berapa kilo nih, udah berapa lama. Jadi kita fokus ke hal yang lain. Nah, itu lumayan bisa mengurangi kebosanan. Itu yang pertama ya. Kalau ngevlog tuh nggak semuanya ngevlog, atau nggak banyak yang ngevlog. Tapi kalau handphone atau foto tuh kan kalian pasti bawa ya. Yang pertama. Yang kedua, nih kalian penonton setia, khususnya yang follow Instagramku, pasti ngerti bahwa ketika aku lagi race panjang, ada kalanya aku nge-live. Nah, ini adalah ketika aku udah nge-live, itu ada dua. Yang pertama, aku bener nemuin momen yang bagus ketika aku lagi nyantai, itu yang pertama, tapi itu jarang. Yang kedua adalah ketika aku bosen sendirian, bosen, apalagi kalau panas-panas gitu, bosen banget. Nah, itu aku biasanya nge-live. Nah, nge-live ini aku cukup enjoy
ya, karena aku bisa berinteraksi gitu di Instagram. Aku tunjukin pengalaman, aku curcol, bosan nih, panas nih, apa nih. Nah, apa namanya, ada interaksi, ada followers, ada kalian semua teman-teman yang bales gitu loh. Weh, view-nya bagus kak, gini. Lah aku cukup suka, cukup enjoy, cukup menikmati ya. Tapi di sini ada minusnya. Minusnya di sini adalah baterai kita ngowos guys. Baterai kita ngowos dan mungkin ada sedikit resiko ketika kamu nggak ready, ada kereta, atau ketika kamu lagi nggak fokus, kamu bisa aja tergelincir atau jatuh atau kepelitek gitu, kena ankle. Nah ini yang lumayan ngeri sih ya. So far sih aku nggak pernah, jangan sampai, karena kalau jatuh tuh aduh ngeri banget. Jadi ya live itu mungkin bukan buat semua orang. Dan apa ya, kadang ada juga yang orang kayak mikirnya, aduh gua siapa, ngapain gua nge-live, gua nggak punya followers, sok penting lah inilah. Nah ini yang mungkin itulah kenapa aku bilang nggak semua orang bisa nge-live. Oke, berikutnya adalah cari teman yang biasa aku lakuin. Nah ini juga nggak bisa dipraktekin sama semua orang, karena ada beberapa orang yang introvert. Itulah kenapa aku suka trail run, karena aku nggak tahu ya, orang bilang kayak Ayu bilang aku tuh ekstrovert abis, cuman aku nggak ngerti. Yang jelas aku suka berinteraksi. Aku suka ketika harus, aku suka mempelajari budaya teman-teman, apalagi kalau res mancanegara. Budaya tiap runners tuh beda-beda, terus kebiasaan tiap runners beda-beda. Jadi aku suka, apalagi kalau mereka bisa bahasa Inggris ya ngobrol, mungkin awalnya kayak basa-basi gitu loh. Tanya kilometer berapa, gimana kabar kaki cedera, atau bahas water session kurang berapa. Nah tapi ketika dia ngerespon dengan cukup bagus, itu bakal terjadi conversation, bakal terjadi suatu percakapan yang enjoy banget. So far aku udah punya beberapa teman dari luar karena hal ini. Dari Thailand ada 2, dari Malaysia juga ada. Sebenarnya aku cukup sering ajak ngobrol, tapi nggak semua berakhir dengan tukeran Instagram, follow-follow Instagram. Jadi ya, tapi aku menikmati. Itulah kenapa aku pernah bilang, nggak tahu ya offline atau online atau di vlog, aku tuh punya cita-cita atau punya target bahwa aku mau mengurangi beberapa resiko yang lokal, yang Indo. Jadi dalam setahun tuh aku minimal harus ada 1 atau minimal ada 1 race luar, entah Asia Tenggara, entah di mana. Karena ya itu, euforianya tuh beda, vibesnya beda, pengalamannya beda. Memang lebih boros, tapi percayalah worth it. Mungkin kalau kalian belum coba, kalian nggak bisa ngerasain sih. Tapi ya itu. So tips yang ketiga tadi adalah berinteraksi dengan orang lain, ngajak ngobrol orang lain, mencari teman. Walaupun kalian introvert, tapi nggak ada salahnya dicoba, dan itu cukup fun. Nambah channel, nambah teman, itu menurutku worth it banget. Oke, ini yang terakhir dan yang paling simpel, dan yang pasti aku bawa adalah listen to the music. Jadi simpel banget musik. Ini hal yang dilakuin nggak cuma trail runner, road runner juga banyak yang pakai. Bahkan musik itu bukan cuma untuk mengatasi kebosanan, tapi bisa juga untuk mengejar sesuatu, mengejar target, mengejar waktu, mengejar finish sebelum jam sekian. Ya intinya mengejar target. Kenapa? Mungkin untuk ngusir kebosanan aku mau sharing dulu ya. Ya namanya musik gitu loh. Musik itu bisa mengalihkan fokus kita. Misalnya nih, wah kilometer 40, masih ada 60 kilometer. Oke lah, aku dengerin lagu. Nah, kalian tahu nggak percaya, satu lagu itu, misalnya durasi 4 menit, 5 menit, itu bisa dapat di dalam trail tuh bisa dapat 500 meter, 400 meter, 500 meter. Kalau kondisi yang nggak terlalu curam ya. Jadi lumayan membuang waktu, lumayan mengusir kebosanan. Dan tiba-tiba tuh ketika kita ngedengerin lagu 1 jam, kita udah dapat 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Itu bener-bener layak dicoba. Nah, ada juga orang yang memakai
music untuk mengejar sesuatu, mengejar waktu, mengejar target. Nah ini kaitannya mungkin sama beat ya. Jadi ketika kita dengerin musik dengan beat tertentu, dengan musik tertentu yang udah kalian set, kalian punya fokus sambil dengerin ritmenya. Kalau aku dulu waktu awal-awal lari road, aku tuh masukin lagu dengan beat tertentu, BPM namanya, beat per menit. Waktu itu aku melatih cadence. Ini bisa kalian coba. Jadi kalian bisa search di YouTube music with cadence 170 atau with BPM 170 atau 180, itu terserah kalian yang kira-kira cadence-nya tuh kalian mau belajar. Nah, itu bisa kalian praktekin. Terus memang ketika kita mendengarkan musik dengan beat yang ajeb-ajeb, yang cukup kencang, yang beat yang sesuai irama gitu, itu rasanya tuh kayak lebih semangat tuh nggak sih? Kayak lari tuh lebih, wah enak nih, asik nih, seru nih. Kayak nambah speed secara nggak sengaja. Jadi ya itu. Terus ada lagi pertanyaan, Mas Denny dari start sampai finish pakai headset ini, apa baterainya cukup? Nah ini yang nggak banyak orang tahu. Jadi ini aku mau bahas, aku mau breakdown, aku mau kasih apa ya, rahasia ke kalian semua. Ini adalah handsfree yang aku pakai, open ear atau ya apalah itu, JT namanya, tipenya open flow. Dan sampai sekarang aku tuh punya 3 guys, 3 open flow. Yang 2 masih works amat sangat baik, yang 1 hilang. Jadi satu earphone ini hilang ketika Sixorogo Lawu Ultra tahun lalu. Nah, ini secara teknis itu baterainya tuh cuman bertahan 8 jam apa 9 jam apa 10 jam ya. Pokoknya sebenarnya lumayan lah, lumayan cukup kuat. Kalau ikut race yang 60 kilo, 70 kilo, yang di bawah, yang finishku tuh di bawah 14 jam, aku tuh cukup pakai satu gini. Dan ininya kadang nggak aku bawa, aku tinggal. Case-nya ini aku tinggal. Karena ya kita nggak mungkin ya 100% dengerin lagu ya. Dengerinnya tuh kayak mungkin 70%, 80%. Nah ketika di WS tuh aku biasanya matiin. Ketika ngobrol sama orang aku matiin. Ketika awal-awal tuh aku matiin. Jadi baterainya tuh nggak mungkin nyedot sampai sebanyak itu. Dan volume aku pakai sekitar, kalau pakai Chorus, connect ke Chorus, jadi MP3 lagunya tuh ada di Chorus, volume sekitar 60-70%, jadi nggak yang kencang-kencang amat. Kupingku juga masih sehat. Bahaya juga tahu kalau terlalu kencang. Jadi aku buat 1. Nah, ketika ikut race yang jauh 100 kilo, yang mungkin finish bisa di atas 20 jam, nih aku casing aku bawa. Karena apa? Casingnya ini sama dengan charger. Ketika kita masukin nih open ear ini ke dalam kotaknya, casingnya, dia tuh ngecas guys. Jadi apa ya? Ya dia ngisi. Terus kapan ngecas? Ya kapanpun, anytime. Ketika kalian misalnya ada indikator nih low battery, atau aku biasanya tuh aku 2 kali race 100k bawa ini, belum sampai low battery aku udah cas. Karena misalnya nih aku sampai di kilometer 50 ada water station yang besar yang aku perlu makan, aku perlu nata drawback. Nah di sini aku copot. Ketika lari udah kelihatan water stationnya mungkin setengah kilo lagi atau 300 meter lagi, aku lari, aku copot, aku masukin, aku cas. Ini aku jarang ngerekam, kayaknya aku nggak pernah ngerekam karena dalam prosesnya tuh aku harus pakai 2 tanganku dan kadang aku bawa tongkat, jadi susah aku tunjukin. Ya intinya aku buka nih, terus aku masukin open ear ini, kanan kiri aku masukin, dan dia otomatis charge. Kayak 15 menit, 10-15 menit tuh dia udah ngisi lumayan banyak. Bisa kalian pakai dengerin tuh sampai 2 jam, 3 jam. Jadi ya worth it. Secara harga juga dia masih oke. Aku lupa tepatnya berapa, kalian coba cari di marketplace. JT Open Flow.
Selain JT Open Flow, aku juga punya beberapa tipe JT yang lain, Open Fast, Open Style, apalagi ya, ada beberapa lah. Cuman somehow ini yang aku paling cocok. Yang pertama, dia tuh fitnya enak, fitnya tuh di telinga tuh cocok aja gitu. Secara kualitas, build quality, suara dia enak banget. Suaranya bulat, nggak cempreng. Lalu yang paling utama adalah baterai. Baterainya kalau dicolokin ini tuh bisa bertahan lama, guys. Jadi itulah rahasiaku mengusir atau mengatasi kebosanan ketika race. Dari tadi bolak-balik sini doang, guys. Cari tempat sepi soalnya. Nah, mungkin nggak semuanya gampang bosan ya. Apalagi kalau elit-elit tuh bener-bener fokus dengan race, berpacu dengan waktu. Jadi mereka bener-bener gaspol remblong ya kan. Jadi fokusnya tuh udah bener-bener ke race, bener-bener nyari waktu. Aku nggak tahu mereka pernah ngerasain kebosanan atau enggak. Cuman ya siapa juga yang cari podium ya kan. Mayoritas kalian yang lihat video ini, mayoritas kita ngeres itu pasti berjuang untuk finish medal. Paling yang berjuang untuk juara tuh 5%, 10%. Aku nggak yakin ada 10%. Ya kalau di Indo ya orang-orangnya itu aja, kalian tahu semua. Jadi aku rasa tips ini mengurangi atau mengatasi kebosanan ini perlu aku share ke kalian semua, supaya kalian ngerti apa yang harus dilakuin kalau nanti ikut ultra dan merasa bosan. So capek, mungkin itu aja dari aku. Ini udah mendekati sunset, guys, keren banget. Wow, orange sekali. Dan harapannya teman-teman semua bisa mengatasi kebosanan kalau ngerasa bosan di suatu race. Dan aku nggak tahu bisa bermanfaat atau enggak video ini. Yang jelas kalah menang aku buat dulu, aku share ke kalian semua. So itu dulu dari aku. Next vlog persiapan dan race tentang Merapi Merak-Bawudu Trail. Doakan finish aman, lancar, sentosa ya. Pertanyaan dan saran langsung komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye bye.